yakini di atas makam hamba Tuhan ini, Pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, Sang Rasul Tanah Batak, saya sedang berdiri persis di atas makam beliau dalam rangka untuk melanjutkan kebenaran misi Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah orang Batak, dan terutama bagi setiap orang yang merindukan kelepasan dan keselamatan, pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya merasakan saat-saat seperti ini seperti kembali melihat kepada tahun 1863. Nommensen pertama sekali menjejakkan kakinya di tanah Batak, dan pada tanggal 23 Mei 1918 beliau meninggal dan dimakamkan di tempat ini. Saya seperti melihat itu kembali, dan saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat cara Tuhan membawa keselamatan kepada orang Batak dan kepada semua orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi secara khusus pada saat ini, kalau saya berada di tempat ini, di tempat yang sangat bersejarah ini, di makam Pendeta Dr. I.L. Nommensen di Sigupar, Kabupaten Toba ini, saya juga mau mengingatkan ketika bulan lalu memberitakan firman Tuhan melalui tempat yang pertama sekali menjadi nilai historis penginjilan di Tanah Batak, yakni di Lobupining, di makam Munson Liman, yang ketika itu tahun 1834 kedua misionaris itu dibunuh oleh orang Batak, dan ceritanya dagingnya juga dimakan. Tetapi pada tahun ketika kedua misionaris itu dibunuh oleh orang Batak, tahun yang sama lahirlah Pendeta Dr. I.L. Nommensen di Jerman Utara, di Nordstrand. Dan itulah kedatangan beliau ke Tanah Batak ini yang kita lihat dalam benang merah rencana besar Tuhan, rencana agung Tuhan bagi orang Batak, dan terutama juga bagi siapa saja yang mau mendengar kebenaran Injil Tuhan yang diberitakan oleh para misionaris, oleh hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan firman Tuhan. Nah, karena itu saya ada di tempat ini kembali, saudara-saudara, untuk mengingatkan kepada kita apa yang telah dilakukan oleh para misionaris dahulu dan saat ini di Tanah Batak. Pendeta Dr. I.L. Nommensen dengan komitmennya ketika pertama sekali menjejakkan kakinya di Rurasi Lindung, persisnya di Siatas Barita yang sekarang itu ada monumen salib kasih. Dia sudah melihat di dalam visi imannya bahwa Tanah Batak ini sudah dipenuhi dengan gedung-gedung gereja, dan orang-orang Batak berduyun-duyun datang masuk ke gereja, dan lonceng gereja bertentang, dan umat bernyanyi-nyanyi. Dan itulah pandangan iman Nommensen, sehingga ia ketika pertama sekali menjejakkan kakinya di Tanah Batak itu, dia mengatakan, "Ya Tuhan, biarlah aku tinggal bersama-sama dengan bangsa yang Engkau tebus ini. Hidup atau mati, biarlah aku bersama-sama dengan bangsa Batak ini." Dan benar, ketika dia juga akhirnya setelah dia melayani sepanjang 56 tahun, dia tanggal 23 Mei 1918 dimakamkan di Sigupar ini, sesuai dengan komitmen imannya, persembahan hidupnya kepada Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi alasan buat saya juga datang ke tempat ini, ketika kita juga diingatkan tanggal 23 Mei yang kemarin itu genap 103 tahun Nommensen meninggal dunia dan dimakamkan di tempat ini. Nah, dalam rangka itu saya mau mengingatkan kepada kita, ada satu ayat firman Tuhan
yang menjadi ayat emas dan yang menjadi motivasi kepada Nommensen sehingga ia mau datang ke Tanah Batak ini. Yakni ketika ia berumur 12 tahun, dia mengalami kecelakaan. Kakinya terlindas oleh roda pedati yang membawa beban. Dan akhirnya dokter mengatakan harus amputasi karena sudah terjadi pembusukan di dalam. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, dia membaca firman Tuhan. Dan inilah yang saya mau bacakan juga kepada kita sekalian, supaya kita juga sebagaimana iman Nommensen juga kita boleh berpegang akan firman Tuhan ini, yakni dalam Yohanes 16 ayat 23. Tetapi saya membacakan untuk kita dari ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ayat emas yang menjadi pengalaman iman Nommensen yang saya katakan dalam pengalamannya sakit penderitaan karena kakinya yang terjadi pembusukan itu. Ayat 23, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah nas pegangan dalam pergumulan penderitaan Nommensen ketika ia sudah divonis oleh dokter harus diamputasi. Nah, ayat itu yang dia baca dalam kondisi yang divonis dokter, Nommensen harus diamputasi, itulah dia membaca firman Tuhan ini tadi. Dan dia bertanya kepada ibunya, Ibu, benarkah firman ini? Ibu katakan, ya benar. Kalau begitu, marilah kita minta kepada Tuhan. Nah, saat itulah dia meminta kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Engkau menyembuhkan kakiku ini, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal namamu. Itulah doa Nommensen, nazarnya ketika ia umur 12 tahun. Dan inilah saudara-saudara menjadi pengalaman yang membuat kita juga perlu menyatakan komitmen kepada Tuhan seperti Nommensen. Ketika ia berumur 12 tahun, saudara-saudara umur 12 tahun, ya, sejak saat itulah Tuhan sudah menangkap jiwa dan roh Nommensen dengan nazarnya tadi itu. Dan akhirnya memang benar, Tuhan menyembuhkan dia, tetapi memang ada cacat di kakinya.
Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita mengerti sedikit tentang riwayat hidup Nommensen itu dia ada cacat. Kakinya sebelah itu pincang. Itulah hasil buah dari doanya, pergumulannya dan nazarnya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang kita mau merenungkan dari pengalaman Nommensen dan komitmen yang seperti itu? Ya saudara-saudara, kita tentu semua manusia adalah orang yang cacat di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna. Semua kita punya masalah dalam kehidupan ini. Semua punya keterbatasan. Dan jangan-jangan dari berbagai keterampilan, ilmu, pengetahuan, kita sudah divonis tidak akan lama lagi hidupmu. Dan engkau segera akan mati. Atau macam-macam ada klaim yang membuat kita juga menjadi surut di dalam iman. Nah mungkin juga saudara-saudara yang dalam binaan, ketika engkau membayangkan dengan posisi, situasi yang engkau sedang alami saat ini, engkau sudah menganggap dunia ini tidak ada lagi masa depan dan tidak ada lagi mengharapkan sesuatu yang baik bagimu dan bagi keluargamu. Nah tetapi dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita melalui pengalaman hamba Tuhan Nommensen ini, tidak ada yang mustahil saudara-saudara. Dan inilah juga yang memberikan kepada kita keyakinan dan komitmen. Tetapi berikanlah janjimu kepada Tuhan. Bernazarlah engkau. Untuk apa engkau hidup ini? Jika Tuhan perkenankan engkau ditambah kehidupanmu. Atau mungkin ketika engkau sudah diklaim tidak lama lagi hidupmu. Atau ada cacat sosial. Atau segala macam penyakit, persoalan yang membuat engkau mengatakan tidak ada lagi gunanya hidup. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan. Hari ini Tuhan mau katakan. Sampai hari ini engkau belum meminta. Nah karena itu mintalah. Apa saja. Supaya genaplah, penuhlah sukacitamu. Nah saudara-saudara, inilah yang saya mau ajak kepada kita. Bagaimana Nommensen sudah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Seorang anak yang miskin. Keluarga yang sangat miskin bahkan melarat. Dalam usia 12 tahun. Dia sudah divonis oleh dokter harus diamputasi. Bayangkan, apalagi gunanya hidup kalau kaki diamputasi dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat melarat, miskin. Tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan ini bergeming. Membuat hati Nommensen tergetar dan berkata, Tuhan jika ini benar firman-Mu ini, jadilah. Biarlah aku menjadi hamba-Mu. Dan aku mau Engkau utus kemanapun kepada bangsa yang belum mengenal nama-Mu. Dan inilah saudara-saudara yang mau kita renungkan. Nommensen dalam usia mudanya, dalam penderitaan hidup dan ekonomi keluarganya, dalam kemelaratan, kemiskinan, penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini sudah berbicara. Nah karena itu saudara-saudara yang terkasih, siapapun engkau, apapun yang menjadi persoalan kehidupanmu, apapun yang engkau anggap membuat hidupmu tidak ada gunanya lagi, atau engkau sudah mempunyai cacat sosial yang tidak mungkin lagi dipulihkan menurut pikiranmu, menurut orang-orang di lingkunganmu, Nommensen sudah menjadi bukti karya keselamatan yang Tuhan lakukan kepada orang Batak melalui seorang Nommensen dalam kepapaannya, dalam penderitaannya. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan inilah tempatnya. Kitalah hasilnya. Dimanapun engkau berada, hai saudara-saudaraku orang Batak, tanpa persoalan apa gerejamu ya, dan dimanapun engkau tinggal, tetapi ingatlah, Injil Kerajaan Allah yang sudah tertabur oleh para misionaris, terutama Nommensen, orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan dia yang kita akui menjadi rasul tanah Batak.
sudah menghasilkan jiwa-jiwa, bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, tetapi jutaan, berjuta-juta sekarang orang Batak dimanapun. Sejak engkau sudah menerima Injil keselamatan dalam Yesus Kristus, engkau menjadi anak-anak Tuhan. Engkau sudah diberkati Tuhan, dan tidak ada yang mustahil. Siapapun dari antara kita, siapapun dari antara saudara, jika engkau mau menerima firman Tuhan ini, hari ini mintalah di dalam nama Tuhan Yesus, maka Bapamu akan memenuhinya, supaya penuhlah sukacitamu. Kiranya firman Tuhan ini dan nomensen yang sudah menjadi bukti di tanah Batak ini, Injil sudah tersebar, dan di mana orang Batak berada, inilah buah dari kehidupan pelayanan nomensen dan para misionaris. Terimalah Injil dan percayalah akan firman Tuhan. Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan menerimanya. Tetapi berjanjilah, untuk apa engkau diberikan Tuhan apa yang engkau minta itu, dan Tuhan akan menggenapi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Di tanah Batak ini, kami sebagai umat-Mu telah menerima Injil keselamatan. Dan dimanapun sebagai orang Batak berada di berbagai pelosok bumi ini, biarlah firman-Mu ini juga bergeming mengingatkan kepada mereka, kepada kami sekalian, bahwa firman kehidupan yang sudah mengalir melalui hamba-Mu nomensen dan para misionaris juga sudah kami warisi menjadi milik kami yang kekal. Demikian juga untuk keturunan kami, anak cucu kami kelak. Karena itu Tuhan, biarlah pada saat ini ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga apa yang sudah Engkau lakukan atas komitmen hamba-Mu nomensen dahulu, itu juga boleh terjadi hari ini kepada setiap orang yang percaya dan mau berjanji meminta di dalam nama Tuhan Yesus dan mempersembahkan hidupnya untuk kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh. Berkati saudara-saudaraku, setiap orang-orang yang membuka hatinya, telinganya untuk firman-Mu ini. Terpujilah Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. My